Tuhan nak balik sana ya. Saya tak. Ini ada apa lagi keadaannya. Terima kasih banyak ya. Bajunya nanti minta diambil gambar dengan ini. Ini memang benar-benar membuat saya terharu, sahabat-sahabatku semua. Dan saya pun juga bingung harus membalasnya dengan apa. Kebaikan sahabatku daripada Malaysia ketika saya mau balik kampung pun sampai disempatkan jauh-jauh datang ke tempat kerja saya, dibagi oleh-oleh, dan juga ya Allah ya Robbi, saya jujur ini membuat saya terharu, kagum dengan kebaikan beliau. Beliau adalah orang yang pernah berjumpa saya, yang dimana dulu pernah berjumpa sekeluarga, makan bersama, sampai saya pun juga dibagi sedikit rezeki. Dan ini pun mau balik kampung juga dibagi oleh-oleh, dibagi sedikit rezeki. Dan tentunya saya sudah sampaikan ke anak istri saya, bahkan anak saya begitu sangat gembira mendengar kabar tentang saya dibagi oleh-oleh dari saudara daripada Malaysia. Masya Allah. Ini nggak saya buka sahabatku semua, ini saya buka nanti kalau sudah berada di kampung halaman. Jadi akan saya simpan elok-elok, nanti akan saya letak dalam kotak dan akan saya unboxing atau saya buka sesampainya di rumah. Masya Allah. Tak sangka begitu baiknya saudara-saudaraku daripada Malaysia, dan saya hanya mampu membalasnya dengan ucapan doa yang terbaik untuk sekeluarga, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Kadang-kadang saya sampai bingung sahabatku semua. Kenapa ya? Karena saya selalu seringlah dibagi rezeki kepada saudara-saudara saya daripada Malaysia, bukan hanya dari kampung lain saja ya, bahkan orang-orang kampung di sini. Yang pasti jika suatu saat nanti ada rezeki, ada uang, saya pun juga ingin mengajak anak-anak istri saya untuk jalan-jalan ke Malaysia dan ingin menunjukkan suasana perkampungannya, bisa ketemu dengan orang-orang kampung di sini. Tentunya ini yang membuat saya niatkan, sahabat-sahabatku semua. Dan banyak juga sahabat-sahabat yang bertanya, Bang Toha baliknya kapan sih? Insya Allah Bang Toha baliknya itu kalau gaji bulan ini sahabatku semua. Sebenarnya mau bulan depan kemarin, cuma karena saya pikir-pikir balik, duitnya belum cukup untuk beli oleh-oleh, beli ini, beli itu. Tentunya kalau orang merantau pastinya juga ingin membeli oleh-oleh yang cukup lumayan banyak, karena bukan dimakan sendiri juga sahabatku semua. Biasanya kalau saya merantau itu akan membawa oleh-oleh untuk saya bagikan sedikit-sedikit ke tetangga sebelah atau ke jiran sebelah, sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk kali ini mungkin videonya hanya sembang-sembang dan bercerita semasa saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Alhamdulillah, mungkin kalau saya bekerja di negara lain juga tidak akan mendapatkan hal-hal yang begitu membuat saya terharu, kagum dengan kebaikan orang di sini. Karena dari segi budaya, dari segi hal-hal yang positif, hampir sama seperti di negara saya. Jadi perbedaannya hanya sedikit saja sahabatku semua. Itulah kenapa saya selalu bercerita, kenapa harus pilih Malaysia untuk tempat merantau. Ya karena satu, dekat dengan negara saya, Indonesia, yang dimana kalau saya ingin balik kampung itu juga sangat cepat. Jarak saya merantau dari Indonesia ke Malaysia itu sebenarnya cukup 2 jam saja. Bahkan tidak sampai 1 jam 40 menit lah bila naik pesawat sahabatku semua, turun Surabaya. Justru yang sangat jauh untuk pergi ke kampung saya adalah naik busnya. Dari Surabaya nanti saya naik bus itu sekitar 8 jam kalau nggak macet. Kalau macet itu sampai 10 jam. Jadi alhamdulillah selama saya bertahun-tahun kerja di sini, begitu baiknya sahabat-sahabat saya yang daripada Malaysia, kawan-kawan saya, baik dari tempat kerja saya,
orang-orang kampung sini. Sungguh sangat saya akan selalu mengenang kebaikannya. Bahkan kemarin saya balik kampung pun juga dibagi oleh-oleh dari salah satu orang kampung di sini, yang dimana sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Masya Allah, saya dibagi baju Melayu juga, dibagi baju untuk istri saya juga. Masya Allah, saya tak habis pikir, tak menyangka akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan sambutan yang begitu di luar dugaan, sahabatku semua. Jadi begitu sangat terharu. Bahkan ketika saya berada di Malaysia, sering diajak makan-makan sedap, diperkenalkan makanan-makanan khas Malaysia. Yang awalnya saya tidak tahu makanan Malaysia, akhirnya jadi tahu. Yang awalnya saya tidak pernah makan makanan tersebut, jadi pernah merasakan makanan tersebut. Kalau bagi pendapat saya, makanan khas Malaysia, kalau untuk orang Indonesia rasanya juga cocok dan sangat enak. Tapi ada sedikit perbedaan, sahabat-sahabatku semua. Kalau masakan Malaysia itu pasti ada manisnya ya. Jadi nampaknya itu dari segi masaknya itu pasti ada yang menggunakan gula. Jadi misal kata sambal pun juga manis meskipun warnanya merah, ya kan? Mungkin kalau di tempat saya di Indonesia, misal kata sambal tersebut warnanya merah, itu sangat pedas. Tapi kalau di Malaysia meskipun warnanya merah, tidak pedas sangat. Dan itu pun bukan hanya satu orang saja, sahabatku semua. Banyak dari sahabat-sahabat saya daripada Malaysia yang awalnya kenal di TikTok, "Bang ngeteh, Bang jom singgah di rumah saya." Sampai rumahnya dibelikan makanan ini, dibelikan makanan itu. Jujur, itu yang membuat saya terharu, kagum. Oh, ternyata seperti ini kebaikan saudara-saudara kita yang daripada Malaysia. Mungkin kadang-kadang segelintir netizen yang tidak tahu tentang suasana di Malaysia, ada juga yang berkomentar seolah-olah memandang Malaysia ini seakan-akan tidak suka orang Indonesia, seakan-akan orang Indonesia dipandang ini, dipandang itu. Mungkin netizen ini hanya korban media sosial ya, tapi pada faktanya selama saya merantau di Malaysia, saya di sini disambut sangat begitu baik. Dan satu hal lagi yang membuat saya kagum ya, di sini suasananya itu sangat bagus, rapi, meskipun berada di kampung, tapi penataan kampungnya ini benar-benar bersih banget ya. Dan setiap rumah itu ada tempat sampah, satu semuanya ada tempat sampah. Dan di tempat sampah tersebut itu dicantumkan nomor telepon, nomor aduan. Jadi siapa yang istilahnya ingin memberikan info-info itu sudah dituliskan di tempat sampah tersebut. Tentunya harapan saya pun juga sama seperti itu. Suatu saat nanti di kampung saya juga bisa seperti di perkampungan Malaysia, yang dimana setiap rumah itu ada tempat sampahnya satu persatu. Jadi kalau di kampung saya itu belum bisa seperti itu, sahabatku semua. Jadi misal kata kita membuang sampah itu ya biasanya warga harus membuang sampah di tempat pembuangan sampah tersebut. Jadi dibuang sendiri. Jadi ada tempat khusus pembuangan sampah tersendiri lah untuk orang kampung. Nggak seperti di Malaysia yang dimana setiap paginya itu ada lori sampah yang mengangkut sampah-sampah warga di pagi hari. Tapi berbeda dengan di kampung saya. Kalau di kampung saya itu warga harus membuang sampah sendiri ke tempat pembuangan sampah tersebut. Jadi agak berbeda ya, sahabat-sahabatku semua. Dan harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti kampung saya juga seperti di perkampungan Malaysia. Ini hanya sekedar informasi, sahabatku semua. Bukan Bang Toha istilahnya membanding-bandingkan. Wah, kamu berarti membanding-bandingkan antara kampung Indonesia dan kampung Malaysia. Enggak, saya cuma berbagi informasi. Nah, satu hal lagi yang membuat saya terkejut di Malaysia. Kalau di jalan kampung kita, biasanya kalau sudah jalannya beraspal, itu kan jalannya akan ada jalan terus ya. Tapi kalau di Malaysia enggak. Jangan kaget ya. Kadang-kadang jalan yang sudah ditar atau diaspal tersebut, tahu-tahu ujungnya itu sudah rumah.
Jadi saya cukup terkaget atau terkejut ya, kok di Malaysia seperti ini ya. Jadi meskipun jalan tersebut tidak ada jalurnya, hanya menuju rumah warga, itu juga diaspal atau ditar. Itu kalau di kampungnya Bang Toha, jalan yang diaspal atau yang ditar itu hanya jalan yang ada sambungannya. Tapi kalau di Malaysia enggak, meskipun jalan tersebut enggak ada sambungannya, meskipun ujung-ujungnya rumah, tetap diaspal. Itu yang membuat saya kagum. Wow, luar biasa ternyata. Kemudian tentang keamanannya, kalau di Malaysia, kalau dari pandangan saya, di Malaysia itu begitu aman, sahabatku semua. Amannya itu meskipun motor diletak di depan rumah, itu hal biasa loh. Kalau di kampung saya nggak ada motor diletak di depan rumah, terus rumahnya ditutup, itu nggak ada. Tapi kalau di Malaysia, meskipun motornya diletak di depan rumah, terus kemudian rumahnya ditutup, itu hal biasa. Bahkan video semalam saya ngevlog di area bandar ya, atau area kotanya. Ada salah satu di mana ada bengkel motor. Uniknya, motor yang diservis yang sudah rusak-rusak itu tidak dimasukkan ke dalam bengkel. Itu dibiarkan saja di depan bengkel. Wow, kok seaman ini ya negara tetangga kita, yang dimana motor dibiarkan di depan bengkel saja tanpa ada yang menjaga loh. Bayangkan, aman, ini bagus ya. Jadi menunjukkan kalau itulah contoh negara yang maju, yang dimana barang-barang diletak di depan rumah itu aman, nyaman. Apakah di Indonesia nggak aman, Bang? Aman, cuman ya kan, cuman saya merasakan perbedaan begitu. Kalau di Indonesia seperti motor, seperti mobil itu masuk rumah semua, nggak dibiarkan di depan rumah. Bahkan kalau saya lihat mobil-mobil di Malaysia yang dimana harganya miliaran seperti mobil Alphard, kemudian mobil yang biasa untuk naik-naik bukit itu loh, apa ya, Fortuner ya, mobil Fortuner, mobil Alphard, itu dibiarkan di tepi jalan saja. Parkir itu nggak ada yang menjaga, tempatnya juga nggak terang, gelap pula tuh, tapi ya aman ya kan. Itu andai saja di kampungnya Bang Toha, nggak akan mobil harga miliaran dibiarkan di tepi jalan. Tapi di Malaysia mobil itu hal yang biasa lah, sesuatu benda yang dianggap kendaraan begitu saja, selebihnya nggak ada yang lain. Ini saya bercerita tentang di Malaysia ya, uniknya seperti itu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi, dan juga mungkin sahabat-sahabatku yang belum tahu situasi dan kondisi di Malaysia mungkin bisa mendengar ceritanya Bang Toha, bisa melihat vlog-vlog kontennya Bang Toha. Jadi di sini alhamdulillah Bang Toha pun juga dapat kawan-kawan baik, dapat berjumpa dengan orang-orang baik. Salah satunya ketika mau balik kampung saja, ya Allah, sampai disempat-sempatkan, dibagi hadiah, dibagi oleh-oleh, dibagi sedikit rezeki, dan nanti sedikit rezeki tersebut akan saya tukarkan rupiah, kemudian akan saya bagikan ke anak saya untuk uang jajan. Itu kalau ditukarkan rupiah, Masya Allah, cukup banyak loh, cukup banyak. Pasti nantinya anak saya pun sangat bahagia, sebab semalam saya sudah video call, dia pun sudah senyum-senyum. Bahkan ketika saya bercerita itu untuk ibunya pun berkata, itu untuk saya, bukan untuk adik. Ah, ngawur, itu untuk di Afan gitu. Bapak dapat titipan dari orang baik dari Malaysia, saya begitu. Waktu ibunya itu untuk ibu. Anak saya pun marah-marah, bukan itu untuk di Afan. Masya Allah, terharu dengan kebaikan saudara-saudara saya daripada Malaysia. Tapi saya hanya bisa memberikan balasan doa yang terbaik. Semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang telah berbagi rezeki kepada Bang Toha, saya doakan rezekinya lancar, tiada halangan suatu apapun. Dan untuk abangnya dan akaknya, semoga sehat selalu sekeluarga. Insya Allah nanti mudah-mudahan doakanlah ada rezeki. Mungkin saya akan ajak berkunjung ke rumah sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, terutama rumahnya kakaknya dan abangnya yang sempat-sempat, ya Allah ya Rabbi, saya sampai
segan. Padahal beliau rumahnya jauh dari tempat kerja saya, tapi tak sangka sampai sebegitu baiknya dengan saya. Jadi ini menjadi salah satu kenangan yang tidak bisa saya lupakan dan akan saya kenang sampai bila-bila. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semua, dan itulah yang membuat saya senang, bahagia kerja di sini. Bukan di Indonesia tidak mampu untuk bekerja, sahabat-sahabatku semua, tetapi Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana tempat saya mencari nafkah, tempat saya berjuang untuk keluarga saya, tempat saya merubah nasib untuk kebahagiaan anak istri di kampung saya. Karena hidup di kampung itu alhamdulillah kalau untuk makan sih cukup-cukup saja. Tapi kebutuhan hidup bukan hanya makan saja, sahabat-sahabatku semua, tetapi ada juga keperluan yang lain. Mungkin ada juga yang kadang-kadang berkomentar, itu tandanya kamu tidak mampu bersaing di Indonesia. Bukan tidak mampu bersaing ya, tetapi manusia ini kan diberikan akal dan pikiran. Mungkin kalau sahabat-sahabatku sudah dapat kerjaan enak, itu ya bersyukur ya. Apalagi kalau saya ini kan seorang anak kampung yang benar-benar mulai dari nol, kosong. Orang tua juga nggak punya, sawah ladang juga nggak punya. Jadi semuanya itu berjuang sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari, untuk membuatkan rumah anak dan istri. Itu saya sendiri, sahabatku semua. Jadi kalau dikatakan, oh kamu malas, ya salah. Saya dari kecil itu sudah mulai belajar bekerja. Dari mulai pulang sekolah sudah membantu orang tua di kebun. Apalagi orang tua sebagai seorang buruh tani, tentunya saya juga ikut mencabut-cabut rumput. Itu sudah diajarkan dari saya kecil. Jadi kalau dikatakan, oh kamu malas makanya nggak bisa bersaing di Indonesia sendiri, itu salah ya. Kenapa nggak usaha jualan? Nah, kadang-kadang ada juga yang berkomentar seperti itu. Usaha jualan itu kalau sekedar untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari, agaknya bisa. Cuman ya sekali lagi, ini bukan tentang istilahnya nggak bisa usaha atau kerja sendiri di kampung halaman, tapi ini tentang bagaimana caranya saya bisa mendapat uang lebih untuk bekal kehidupan di hari depan nanti. Dan alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, saya kumpulkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah ada perubahan. Itu yang selalu membuat saya bersyukur. Bukan saya tidak cinta Indonesia, oh kamu merasa lahir di Indonesia terus merasa kekurangan, terus kamu memuja-muja negara sebelah. Enggak, sahabatku semua. Saya sebagai orang Indonesia, saya cinta dengan negara saya. Dan saya pun juga enggak ada istilahnya ingin pindah ke negara ini, ke negara itu. Enggak. Tapi dari merantau di Malaysia, saya banyak membawa ilmu, membawa pengajaran yang penting. Dari mulai hal-hal kecil yang bisa berdampak positif untuk hidup saya. Dari mulai ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari bos saya, itu sesuatu yang dimana mungkin sulit untuk dicari, sahabat-sahabatku semua. Jadi pada intinya ini hanya cerita kehidupan saya merantau di Malaysia, selalu berjumpa dengan orang-orang baik di sini, selalu disambut dengan penuh ramah tamah. Itu yang membuat saya bersyukur sekali. Karena tidak semuanya orang bisa mengalami nasib seperti saya. Tentunya setiap perantau itu punya cerita yang berbeda-beda, sahabatku semua. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan, baru makan segitu aja, kayak nggak pernah orang makan, kayak nggak pernah makan enak, makannya sekali-kali makan enak. Baru makan begitu saja di Malaysia kok udah kayak orang kampung yang nggak pernah makan enak. Ya Allah ya Robbi, ya namanya di kampung memang dulunya jarang makan enak. Jadi waktu makan enak alhamdulillah. Ketika merantau, apa saya salah? Saya bercerita seperti itu. Ini hanya bikin malu saja, seolah-olah di Indonesia nggak ada makanan enak.
Kadang-kadang saya juga heran ya, kok ada juga orang yang berkomentar seperti itu. Cobalah sekali-kali pandangannya itu, oh mungkin dulu waktu di kampung hidupnya kekurangan, dulu waktu di kampung hidupnya susah. Ya wajar saja ketika dia menemukan makanan yang sedap, makanan yang enak, kemudian raut wajahnya begitu sangat bahagia. Bersyukurlah saudara kita yang dulunya tidak makan enak, terus jadi makan enak. Contohnya seperti saya ya kan, dapat makan enak di Malaysia, kagum. Dapat makan ini itu di Malaysia, dibikin video. Itu hanya untuk sebuah kenangan, sahabat-sahabatku semua. Kenangan yang dimana perjalanan hidup saya dari mulai nol, kemudian merantau di Malaysia, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dapat kehidupan yang baik. Itu saya syukuri, berulang-ulang kali saya syukuri. Jadi pada intinya ini kisah perjalanan saya merantau di Malaysia. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah berbagi rezeki, berbagi kebaikan dengan Bang Toha. Bang Toha doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan ada rezeki. Bang Toha bisa mengajak anak dan istri saya untuk jalan-jalan ke Malaysia, karena itu juga niatan dari hati saya. Semoga tercapai, bisa mengajak istri saya untuk melawat ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana orang-orangnya begitu sangat ramah tamah dan juga kebaikannya akan saya kenang selalu sampai bila-bila masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha bila balik sih? Sabar sahabatku semua, mungkin Bang Toha baliknya gaji depan lah. Insya Allah doakan yang terbaik dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabatku, baik dari Indonesia, baik daripada Malaysia yang telah menonton videonya Bang Toha.